Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perilaku kelompok. Dasar-dasar perilaku kelompok. Setiap individu di dalam kehidupannya memiliki kepentingan dan tujuan tertentu. Berbeda antara individu satu dengan individu yang lain. Dan dari ini tercipta juga perbedaan status, hanya merupakan salah satu dari jumlah tindakan yang terjadi secara alamiah di dalam kelompok, sehingga sifat dan karakter setiap individu yang berbeda-beda itu tentunya akan memiliki potensi yang besar pula jika diwujudkan ke dalam suatu kepentingan dan tujuan bersama atau kelompok. Dengan alasan tersebut, dapat dilihat dari berbagai macam bentuk kelompok yang ada pada saat ini dengan kepentingan dan tujuan yang bermacam-macam. Eksistensi suatu kelompok sebenarnya bersifat informal, sedangkan organisasi bersifat formal. Kelompok informal ini terbentuk di alamiah di dalam suasana kerja yang muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan kontak sosial, sedangkan kelompok formal yang dibentuk sesuai rencana dan memiliki tujuan yang jelas. Dalam suatu kelompok kehidupan tentu tidak terlepas dari adanya perilaku setiap individu yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Akan tetapi, justru di balik perbedaan itu tersimpan suatu fakta yang besar ketika terakumulasi ke dalam dinamika kelompok. Adapun teori-teori pembentukan kelompok, teori kedekatan. Teori kedekatan menjelaskan tentang adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Seseorang yang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Selanjutnya, teori interaksi. Teori interaksi berdasarkan pada suatu aktivitas, interaksi, dan sentimen atau perasaan atau emosi yang berhubungan secara langsung. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut. Semakin banyak aktivitas seseorang dengan orang lain, semakin beraneka interaksinya dan sentimen tumbuhnya semakin kuat. Mereka semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain, semakin banyak aktivitas sentimen yang diimplementasikan oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi-interaksi. Selanjutnya, ada teori keseimbangan. Teori keseimbangan menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada orang lain atas dasar sikap seperti agama, politik, gaya hidup, perkawinan, pekerjaan, otoritas di dalam suatu tujuan. Adapun teori pertukaran. Teori ini ada fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori kedekatan, interaksi, keseimbangan, semuanya memainkan peran di dalam teori ini. Secara praktis, pesanan kelompok bisa saja terjadi dengan alasan ekonomi, keamanan, atau alasan sosial. Para pekerja umumnya memiliki keinginan untuk pihak lain. Selanjutnya, adapun pengertian dan klarifikasi kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang dapat diandalkan dan saling terhubung, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun selanjutnya, kelompok formal. Kelompok formal ini adalah kelompok kerja bentukan yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penugasan kerja yang sudah ditentukan. Perilaku-perilaku harus ditunjukkan di dalam kelompok, ditentukan dan diarahkan ke sasaran organisasi. Selanjutnya, kelompok informal. Kelompok ini tidak terstruktur dan tidak ditentukan oleh organisasi. Terjadi karena respon terhadap kebutuhan akan hubungan sosial.
Kelebihannya adalah kelompok ini bisa memenuhi kebutuhan atau kelebihan anggotanya, dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja anggotanya. Adapun kelompok komando. Kelompok komando ini adalah kelompok yang terdiri dari individu-individu yang melapor langsung kepada manajer tertentu, atau dengan kata lain kelompok komando adalah manajer dan semua bawahannya. Selanjutnya adapun kelompok tugas. Kelompok tugas adalah orang-orang yang secara bersama menyelesaikan tugas ditentukan secara organisasional dan mewakili orang-orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Akan tetapi batasan dari kelompok tugas kelompok ini tidak terbatas pada hierarki dari atasan langsung. Selanjutnya, kelompok-kelompok penting. Kelompok kepentingan, orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan khusus dan menjadi perhatian masing-masing orang. Selanjutnya, kelompok persahabatan. Kelompok persahabatan ini adalah persekutuan sosial yang sering dikembangkan dari situasi kerja, ditetapkan bersama karena memiliki suatu atau lebih yang sama. Selanjutnya, alasan mengapa orang bergabung ke dalam kelompok. Yang pertama, faktor keamanan, yaitu individu yang berada di dalam kelompok bisa mengurangi rasa tidak aman karena sendirian. Dan yang kedua, faktor status. Dalam kelompok yang dipandang penting, memberikan pengakuan dan status bagi anggotanya. Dengan bergabung ke dalam kelompok tersebut, maka anggota-anggotanya akan merasa harga diri dan statusnya akan menjadi lebih tinggi di masyarakat. Meskipun belum tentu masyarakat akan menilai seperti apa seorang akan bergabung dengan kelompok. Status dan harga dirinya akan sama dengan teman-teman yang lainnya dibandingkan jika ia masuk ke dalam kelompok pria normal. Selanjutnya, adapun faktor harga diri. Faktor harga diri ini memiliki harga diri karena menjadi kelompok dan kejelasan status mereka bagi kelompok lain. Selanjutnya, faktor afiliasi. Seseorang bergabung ke dalam kelompok untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar, yaitu sosialisasi dan pengelolaan. Manusia tidak akan merasa nyaman jika hidup sendirian meski kebutuhan yang lain terpenuhi. Manusia membutuhkan teman untuk berbicara, berdiskusi, baik kebahagiaan maupun penderitaan. Adapun faktor kekuasaan. Faktor kekuasaan ini bisa diraih dengan berada di dalam kelompok yang sulit diperoleh jika sendirian. Contohnya, seseorang yang akan mencalonkan dirinya ke dalam partai politik, dan ketika ia masuk ke dalam partai politik tersebut, ia akan mendapatkan kekuasaan melalui jabatannya dan ia akan menjadi berpengaruh bagi masyarakatnya. Selanjutnya, adapun faktor pencapaian sasaran. Mencapai sasaran dan menyelesaikan tugas yang dibutuhkan lebih dari satu atau dua orang dengan bekerja sama, gotong royong, saling membantu, saling mendukung, saling menguatkan. Tujuannya akan lebih mudah diraih untuk berpikir dan tidak keberatan sendiri. Contohnya, seorang direktur ketika ia ingin meningkatkan kinerja perusahaannya, ia membutuhkan bawahan-bawahannya yang memiliki tujuan yang sama dengan dia, sehingga akan mudah bagi perusahaan itu untuk berkembang karena satu tujuan yang sama. Adapun tahap-tahap perkembangan kelompok. Yang pertama, tahap pemesanan. Pada tahap ini dicirikan oleh ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Dan yang kedua, tahap keributan. Tahap keributan ini adalah tahap konflik di dalam kelompok. Para anggota menerima ekstensi kelompok, tapi batasan-batasan yang diterapkan oleh kelompok individu. Selanjutnya, tahap penormaan.
Tahap ini mana berkembang hubungan yang akrab dengan kelompok, menunjukkan sifat konesif, saling tarik, sudah ada rasa memiliki identitas kelompok dan persahabatan yang kuat. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Tahap ini berfungsi dan diterima baik. Kelompok energi telah bergeser dari mencoba memahami satu dengan yang lain menjadi pelaksanaan tugas yang ada. Adapun selanjutnya tahap peristirahatan. Tahap ini dalam perkembangan kelompok pada kelompok sementara dicirikan oleh perhatian penyelesaian aktivitas dan petugas-petugas. Model alternatif untuk kelompok temporer dengan tenggat. Kelompok ini memiliki urutan tindakan atau bukan tindakan mereka sendiri yang unik, seperti sebuah menentukan arah kelompok, fase inersia atau lemas tanpa energi, fase transisi atau peralihan. Transisi mewakili perubahan besar. Fase inersia kedua mengikuti masa transisi. Pertemuan terakhir kelompok dicirikan oleh kegiatan yang sangat terpicu. Adapun dasar-dasar perilaku kelompok, yaitu di sini perilaku kelompok. Perilaku kelompok semua kegiatan yang dilakukan atau lebih dari individu yang dapat dilakukan dua atau lebih individu yang diandalkan dan saling mempengaruhi untuk menghasilkan prestasi yang positif baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. Selanjutnya faktor-faktor kesuksesan kelompok. Menyebabkan suatu kelompok lebih sukses dari kelompok lain adalah karena kemampuan anggota kelompok, tingkat konflik dan tekanan internal pada anggota untuk menyelesaikan diri pada norma kelompok. Setiap kelompok kinerja dibangun oleh kondisi eksternal dan kondisi internalnya. Adapun sebuah kondisi eksternal pada kelompok. Semua kelompok kerja yang dibangun oleh kondisi eksternal yang dipaksakan dari luar. Kondisi eksternal ini mencakup yang pertama strategi organisasi. Strategi organisasi yang termasuk tujuan-tujuan organisasi dan cara-cara mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh manajemen puncak. Dan selanjutnya struktur otoritas. Ketentuan mengenai otoritas yang dimiliki oleh setiap bagian atau setiap individu dalam suatu kelompok atau organisasi. Individu dan kelompok memiliki otoritas yang berbeda-beda, seperti siapa melapor kepada siapa yang mengambil keputusan, atau keputusan apakah yang mengambilnya diberikan individu atau kelompok. Selanjutnya peraturan formal. Organisasi menciptakan aturan, prosedur, kebijakan, dan ragam lainnya untuk melakukan perilaku karyawan. Selanjutnya sumber daya organisasi. Sumber daya organisasional merupakan sumber daya uang, waktu, bahan mentah, peralatan yang dialokasikan oleh organisasi pada kelompok. Sumber daya organisasi berpengaruhi terhadap perilaku organisasi. Selanjutnya proses seleksi personil. Kriteria-kriteria tertentu yang digunakan dalam proses merekrut karyawan yang akan menentukan siapa yang akan ditempatkan ke dalam suatu kelompok kerja, akan dievaluasi kerja dan sistem ganjaran ketidakseimbangan. Dan selanjutnya ada budaya organisasi. Merupakan standar perilaku untuk karyawan mengenai perilaku yang dapat diterima dengan baik dan yang tidak dapat diterima, seperti berpakaian, organisasi perilaku jujur, integritas, dan semacamnya. Selanjutnya tataran fisik kerja. Tataran fisik kerja yang dipaksakan ke kelompok oleh pihak-pihak eksternal yang mempunyai landasan kerja yang penting bagi perilaku kelompok kerja. Selanjutnya sumber daya anggota kelompok. Adapun yang pertama kemampuan. Kemampuan berhubungan antara kemampuan intelektual atau pengetahuan dan keterampilan dengan relevansi terhadap tugas, terhadap kinerja kelompok. Dan yang kedua karakter kepribadian.
ada hubungan antara kepribadian yang positif dalam budaya produktivitas, semangat, dan kelompok. Adapun struktur kelompok. Yang pertama, kepemimpinan formal. Pemimpin formal harus selalu ada dalam setiap kelompok seperti manajer, kepala satuan tugas, atau ketua komite. Yang kedua, peran. Peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang berada dalam cara tertentu dalam unit sosial tertentu. Dan yang selanjutnya, norma. Norma adalah standar perilaku yang dapat diterima dengan baik dalam suatu kelompok dan diterima oleh semua anggota dalam kelompok tersebut. Bagaimana pengambilan keputusan dalam kelompok, yaitu ada 3. Yang pertama, brainstorming, yaitu adalah teknik yang memacu kreativitas dengan bebas ide melalui diskusi non-kritikal. Dan yang kedua, Delphi proses, teknik yang memacu kreativitas dengan menggunakan berbagai pertimbangan ide untuk konsensus keputusan. Dan yang ketiga, nominal group teknik, yaitu teknik yang memacu kreativitas dengan mengarahkan orang-orang pada pertemuan terstruktur, memulai sedikit verbal. Nah, selanjutnya, hal-hal yang membuat hubungan ini berhubungan dengan proses kelompok saat keputusan tak terprogram, yaitu ada 5. Yang pertama, penetapan tujuan, yaitu kelompok lebih unggul dibandingkan individu sebab kelompok memiliki pengetahuan lebih banyak dibandingkan individu. Yang kedua, identifikasi alternatif. Usaha individu sebagai anggota dari kelompok akan merangsang pencarian lebih luas di berbagai area fungsional dan organisasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif, yaitu pertimbangan kolektif dari kelompok dengan berbagai sudut pandang lebih unggul dibanding individu. Dan yang keempat, memilih alternatif kelompok memilih konsensus biasanya menghasilkan penerimaan yang besar dibandingkan individu. Dan yang kelima, implementasi keputusan dibuat oleh kelompok atau tidak, penyesuaian biasanya dilakukan oleh seorang manajer saja. Individu bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan kelompok. Mungkin sekian penjelasan mengenai konsep dasar perilaku dari saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.